Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di malam hari dengan sinar rembulan yang terang, semburan darah keluar menghiasi langit-langit malam bagaikan mimpi buruk. Bahkan, sekretaris baik yang melihatnya secara langsung sangat terkejut dan tidak habis pikir dengan kesadisan wakil presiden yang menghancurkan tubuhnya Jintaek. Meskipun begitu, ini adalah malam yang penuh dengan kegembiraan bagi Myungjon yang telah menuntaskan balas dendam pertamanya. Myungjon yang telah menghabisi Jintaek tentunya mengatakan ini lebih baik dari yang dirinya perkirakan, bahkan rasanya benar-benar menggairahkan. Meskipun ini adalah balas dendamnya, tetapi selama ini dirinya hanya diam saja dan merasa tertekan dengan kemunculan bajingan ini. Myungjon mengatakan dengan balas dendam pertamanya ini, setidaknya dirinya sudah menghilangkan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Myungjon menanyakan apakah ini sudah cukup dan Bos Wang mengatakan sudah cukup, jadi dia bisa menyerahkan urusan pembersihannya padanya. Myungjon berkata pada sekretaris baik jika dirinya berpamitan beristirahat dulu dan pastikan dia membantu Bos Wang melakukan pembersihannya, dan sekretaris baik mengatakan baiklah. Myungjon mengatakan kalau begitu dirinya akan pergi duluan dan setelah itu sekretaris baik juga bisa beristirahat jika dia sudah selesai mengurusnya. Melihat adanya darah di pakaiannya, sekretaris baik tampaknya hampir saja tidak percaya jika orang yang dirinya layani sudah berubah sampai sejauh ini. Bos Wang kemudian mengatakan jika dirinya sudah lama sekali tidak mendapatkan klien yang sangat menarik seperti ini, terlebih klien itu sangat menikmatinya. Bos Wang mengatakan sepertinya dirinya mulai sekarang akan lebih sering bertemu dengan sekretaris baik, jadi dirinya harap bekerjasamanya. Junior baik kemudian mengatakan sepertinya senior sedang kelelahan, jadi serahkan tugas ini pada anggota timnya dan pergilah untuk menghirup udara segar sebentar. Beberapa saat kemudian, sekretaris baik sedang menenangkan pikirannya di luar gedung sembari sebat. Sekretaris baik berpikir apakah Pak Wakil Presiden sudah hancur sampai seperti ini, padahal ketika Nona masih ada, beliau bukanlah orang seperti itu. Wakil presiden yang sekretaris baik kenal adalah seorang pria terhormat, bahkan para eksekutif seringkali meminta nasihat pada Pak Wakil Presiden. Tidak seperti para saudara-saudaranya yang dibutakan oleh ambisi dan kekuasaan, Pak Wakil Presiden memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan setia menjalani tugasnya dengan amanah. Meskipun Wakil Presiden bekerja lebih dari 70 jam per minggu, tapi dia selalu menyempatkan dirinya untuk mengajak Nona jalan-jalan seminggu sekali. Pak Wakil Presiden ingin menutupi kesedihan Hyena yang kehilangan sosok ibunya dengan menjadi seorang ayah yang memberikan perhatian lebih pada anaknya. Yang lebih penting lagi bagi seseorang seperti dirinya yang hidupnya sudah hancur, Pak Wakil Presiden adalah penyelamat yang memberikannya kehidupan baru. Akan tetapi, orang yang sangat hebat itu sekarang sudah hancur dalam ambisi balas dendamnya, bahkan dia seperti sudah tidak tertarik lagi dengan urusan bisnisnya. Sekretaris baik berpikir apakah dirinya sudah menunjukkan kesetiaan yang pantas atau apakah dirinya sebenarnya hanya sedang membiarkan Pak Wakil Presiden jatuh dan hancur sambil mengikutinya. Sekretaris baik benar-benar kebingungan dengan apa yang harus dirinya lakukan karena dirinya sendiri tidak bisa menghentikan kesedihan Pak Wakil Presiden. Sekretaris baik rasa itu adalah pemikiran yang percuma saja karena ini adalah momen penting untuk menyelesaikan balas dendam Pak Wakil Presiden. Oleh karena itu, apapun yang akan terjadi nantinya, dirinya tidak akan membiarkan Pak Wakil Presiden melakukannya sendirian dan dirinya akan menjadi palu untuk menghancurkan musuhnya. Keesokan harinya, kita diperlihatkan suasana rumah duka yang tidak lain adalah rumah duka untuk Jintaek beserta dengan istrinya. Para pelayat menanyakan bagaimana bisa keduanya sama-sama ditabrak oleh pengemudi yang mabuk, bahkan di waktu yang bersamaan juga. Mereka mengatakan bukankah akhir-akhir ini negara mereka terlalu banyak pembunuhan, dan pelayat satunya mengatakan sungguh kejadian yang mengerikan. Chongyeon mengatakan untuknya Jintaek memiliki bisnis yang berjalan, jadi setidaknya anak-anak mereka masih bisa hidup mandiri dengan warisan itu. Noin mengatakan omong kosong apa itu, apakah dia tidak mendengar umurnya, dan Chongyeon mengatakan apa maksudnya.
Noin mengatakan jika Jintaek telah menggelapkan uang investasi sebanyak 10 miliar won dan mencoba melarikan diri tapi dia malah kecelakaan. Jonghyun menanyakan apakah dia serius dan Noin mengatakan makanya jangan asal menyebut tentang warisan jika dia tidak tahu itu. Halmoni menanyakan kenapa seorang anak perempuan yang menjadi tuan rumah pemakamannya dan memangnya di mana putra Jintaek itu. Julma mengatakan katanya putra Tuan Sung itu sedang dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena testisnya meledak dan Halmoni mengatakan astaga. Halmoni mengatakan keluarga ini benar-benar sudah hancur berantakan, bahkan mereka hanya meninggalkan seorang putri yang menjadi tuan rumahnya. Julma mengatakan katanya anak yang selamat itu melihat kematian ibunya sendiri di kursi belakangnya dan Halmoni mengatakan sungguh anak yang malang. Julma mengatakan sepertinya langit tidak sepenuhnya kejam karena anak itu hanya mengalami patah tulang di tangannya saja dan tidak bernasib sama seperti ibunya. Meskipun begitu, bukankah ini kurang nyaman karena seorang anak perempuan menjadi tuan rumah pemakaman seperti ini dan memangnya kemalangan seperti apa yang menimpa mereka? Akan tetapi, Namsung mengatakan bukankah ini terlihat sangat mencurigakan, bagaimana bisa kematian kedua orang tua ini berlangsung secara bersamaan? Jinmin mengatakan itu juga yang dirinya pikirkan, padahal mereka berdua tidak sedang bersama tapi kematian mereka bisa bersamaan. Namsung mengatakan bukankah ini semua adalah perbuatannya Lee Myung-jon dan Shinji mengatakan mereka ini sedang berbicara apa. Shinji mengatakan coba pikirkan sebentar, kalau dia membunuh mereka karena mencuri uang, Myung-jon pasti sudah mengambil semuanya sebelum membunuh mereka. Shinji mengatakan apa yang akan terjadi jika ahli waris akan menolak warisannya, apa yang akan tersisa untuk Myung-jon, bahkan menjual perusahaannya saja tidak akan cukup untuk melunasinya. Shinji mengatakan kalau Myung-jon melakukan semua itu, bukankah dia yang akan sangat dirugikan, terlebih uang 10 miliar won bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun begitu, Shinji merasa ada seseorang yang merencanakan semua ini karena dia memanfaatkan situasi ini untuk menuduh Myung-jon. Namsung menanyakan memangnya siapa itu dan Shinji menanyakan apakah dia sama sekali tidak curiga dengan anggota DPR-ca. Shinji memberitahu jika tahun lalu DPR-ca begitu keras menekan Hyundo Group dengan mengatakan akan menghancurkan oposisi. Ketika terungkap bahwa keluarga pemilik Hyundo Group telah menyuap tokoh utama dari oposisi, bukankah dia mulai menarik pedang mematikannya seolah-olah sudah menunggu waktunya? Di tengah semua kekacauan itu, Jintaek dikabarkan melakukan beberapa pekerjaan sampingan untuk DPR-ca. Ming mengatakan apakah itu berarti mereka sempat bekerja sama, dan Shinji mengatakan dirinya mendengar kabar itu dari seorang direktur yang dipindahkan ke kantor distrik lain. Terlebih saat berada di puncaknya, Jintaek adalah orang yang paling berpengaruh di distrik tersebut, dan dia juga mendanai kampanye anggota DPR distrik Unro. Ya, bagian ini memang kurang ajar pokoknya. Ini adegan banyak banget omongannya, sampai admin capek harus mempersingkat percakapan mereka. Jinming menanyakan memangnya apa hubungannya itu dengan kematian mereka, dan Shinji mengatakan apakah dia masih tidak paham. Singkatnya, DPR-ca memiliki dendam pada Myung-jon karena dia adalah duri dalam rencananya yang gagal dimasukkan ke dalam penjara dan Jintaek malah bekerja sama dengan Myung-jon. Terlebih lagi soal uang 10 miliar won yang hilang, dirinya yakin jika DPR-ca masih memiliki keterlibatan dalam kasus ini dan semua ini memang terlihat sangat janggal. Shinji yakin jika ini pasti perbuatan DPR-ca untuk menuduh Myung-jon dengan alasan dia sangat marah karena kehilangan uang 10 miliar won. Seseorang bertanya apakah DPR-ca akan melakukan hal semacam ini dan Shinji mengatakan dia sama sekali tidak mengetahui orang seperti apa DPR-ca itu. Jinming mengatakan tebakannya itu masuk akal, tapi apakah mereka tidak mencoba untuk berpikir yang lebih sederhana? Jinming mengatakan rumornya bahwa Myung-jon memiliki dendam pada anak-anak Jintaek karena mereka telah merundung anaknya hingga bunuh diri. Jinming mengatakan semuanya terlalu fokus pada uang 10 miliar won, tapi apakah mereka tidak berpikir jika Myung-jon melakukan semua ini untuk membalaskan dendam anaknya? Myung-jon yang sudah berada di belakang Jinmin dan mendengarnya tentunya mengatakan permisi sebentar karena dia menghalangi jalannya. Para cocokologi itu tentunya sangat terkejut karena orang yang sedang mereka bicarakan benar-benar mendengarkan pembicaraan mereka sampai menyela mereka. Namun tentu saja, Myung-jon tidak terlalu peduli dengan tanggapan mereka karena tujuannya saat ini adalah untuk melakukan serangan terakhir pada Yoonjin sampai dia kena mental. Yoonjin yang didatangi oleh Myung-jon tentunya gemetaran ketakutan, terlebih dirinya tahu jika Myung-jon adalah dalang di balik kematian orang tuanya.
Bersama dengan para pengawalnya, Myung-jun menatap Hyun-jin dengan wajah garangnya, seperti dia ingin segera menghabisinya. Hyun-jin berpikir memangnya apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Apakah mereka ingin menghinanya setelah dirinya kehilangan kedua orang tuanya? Di lain tempat, Garam benar-benar sangat kesal karena ayah angkatnya sudah keterlaluan jika ingin mengurungnya di dalam kamar. Garam menanyakan kenapa ayah angkat meninggalkannya seorang diri ke pemakaman keluarga teman kelasnya dan hanya mengajak sekretaris baik. Garam mengatakan dirinya sangat memikirkan kode berpakaian untuk pergi ke pemakaman pertamanya di Korea Selatan. Bahkan dirinya sampai tidak bisa tidur karena memikirkannya. Garam bertanya apakah ayah angkat tidak memahami perasaannya Garam. Bahkan sekretaris baik yang tidak melakukan apapun saja diajak. Akan tetapi, Garam berpikir jika dirinya mengikuti ayah angkat, semua perhatian yang seharusnya ditujukan pada ayah angkat akan terbagi padanya. Garam tahu alasan sebenarnya ayah angkat pergi ke rumah duka adalah untuk merayakan upacara tekad pembalasan dendam pertamanya. Garam sejujurnya merasa kecewa karena harus ditinggalkan, tetapi dirinya kali ini harus mengalah agar ayah angkat yang sudah menahan diri cukup lama untuk tampil. Sekarang kita kembali lagi ke rumah duka, di mana saat ini Hyun-jin berpikir jika orang ini adalah dalang di balik pembunuh ayah dan ibunya. Hyun-jin ingin sekali berteriak jika Myung-jun adalah dalang di balik pembunuhan orang tuanya pada para pelayat ini. Akan tetapi ketika melihat pandangan para pengawal Myung-jun, Hyun-jin begitu ketakutan karena muka mereka sangat menyeramkan. Hyun-jin berpikir kenapa suaranya tidak mau keluar, padahal dirinya harus memberitahu kebenaran semua ini pada semua orang. Namun sebelum Hyun-jin berbicara apapun, Myung-jun menepuk bahu Hyun-jin sambil mengatakan jika dia pasti merasa sangat terpukul. Myung-jun mengatakan kehilangan orang tua di usianya yang sangat muda adalah kesedihan yang sangat mendalam, bahkan itu pun tidak bisa digambarkan melalui kata-kata. Myung-jun mengatakan dari sudut pandang seorang ayah yang kehilangan seorang istri dan anaknya, dirinya sangat mengerti arti dari kehilangan tersebut. Akan tetapi, Myung-jun ingin agar Hyun-jin tetap bertahan di masa-masa sulit seperti ini karena semua penderitaan ini barulah awal dari semuanya. Myung-jun mengatakan jika ayahnya itu telah menghilangkan uang sebanyak 10 miliar won miliknya dan juga uang 10 miliar won yang dia pinjam dari bank untuk membeli uang kripto. Meskipun waktunya sangat singkat, tapi dirinya sudah menjalin pertemanan dengan ayahnya, jadi dirinya bermaksud untuk memaafkannya dan membantunya melunasi semua hutang dari bisnisnya. Namun sungguh disayangkan, ayahnya itu malah kabur tanpa memberikannya kesempatan untuk berbicara dan dia malah meninggal dalam tabrakan truk. Myung-jun memberitahu jika mulai dari sekarang, dia harus membayar biaya medis kakaknya yang cacat itu dan mengambil pekerjaan paruh waktu. Myung-jun mengatakan jika Hyun-jin harus tetap bertahan hidup apapun yang terjadi, meski dia harus keluar dari sekolahnya. Myung-jun mengatakan agar dia tidak menyerah pada kehidupannya karena dirinya tidak ingin melihat seorang anak muda seperti dia mengakhiri kehidupannya seperti anaknya. Myung-jun mengatakan dirinya akan memastikan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan memastikannya tidak akan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Shinji yang mendengar perkataan itu tentunya mengatakan, apakah mereka yakin jika Myung-jun adalah pelakunya? Bukankah dia barusan sangat perhatian pada anaknya Jin-taek? Hyun-jin tentunya tidak bisa berkata apa-apa, padahal maksud Myung-jun barusan adalah dia akan membuatnya bekerja seumur hidup tanpa bisa menikmati hasil usahanya sendiri. Myung-jun mengatakan jika Hyun-jin boleh menangis sampai dia puas, tapi dia harus tetap tegar dengan semua cobaan ini dan melanjutkan kehidupannya. Myung-jun menanyakan apakah dia bisa melihat foto peringatan di sana, apakah dia merasakan rasa kehilangan setiap kali melihat foto mereka. Myung-jun menanyakan bukankah hanya dengan melihatnya saja, hatinya merasa sangat hancur seperti tidak lagi memiliki arti hidup. Myung-jun memberitahu jika anaknya Yena juga pernah tersenyum di dalam bingkai foto seperti itu sambil meninggalkan ayahnya sendirian. Sambil berbisik, Myung-jun menanyakan apakah sekarang dia mengerti perasaan dari seorang ayah yang telah kehilangan satu-satunya keluarga dan harus terus melanjutkan kehidupannya. Hyun-jin yang hanya bisa melongo tentunya kembali menatap foto orang tua mereka sambil berpikir kenapa semua ini terjadi. Namun perlahan, foto ibu Hyun-jin mulai melotot ke arah Hyun-jin, bahkan dia sampai mengeluarkan darah. Namun tak lama berselang, Hyun-jin melihat wajahnya Hyena yang tersenyum puas atas penderitaan Hyun-jin dan menggantikan wajah ibunya. Hyun-jin yang sudah kena mental tentunya langsung berteriak dan kabur meninggalkan rumah dukanya sendiri seperti orang yang sedang kepanikan.
Nenek Yunjin menanyakan apa yang sudah dia lakukan pada cucunya. Memangnya dia membisikkan apa sampai cucunya lari ketakutan? Myungjin tentunya mengatakan dirinya tidak membisikkan apapun, hanya saja dirinya ingin agar anak muda seperti dia menerima situasi sekarang. Myungjin memberitahu jika anak kecil seperti Yunjin pasti sangat terbebani, jadi dirinya hanya ingin dia mengeluarkan semua tangisannya. Di sisi lain, Yunjin sekarang sedang mencoba untuk kabur sejauh mungkin dari Myungjin, akan tetapi dia malah tersandung dan harus tersungkur di jalanan. Yunjin tentunya mencoba berdiri lagi dalam keadaan yang masih menangis, tetapi seseorang kemudian datang sembari menanyakan apakah dia baik-baik saja. Ketika Yunjin menengok ke arah orang tersebut, Yunjin malah dikejutkan dengan penampakan wajah hiena dengan kepalanya yang dilumuri dengan darah. Dengan suara yang sangat keras, Yunjin berteriak sekencang-kencangnya karena dia terlalu terkejut dengan penampakan hiena. Yunjin yang mulai dihantui dengan bayang-bayangan hiena tentunya mengatakan dirinya meminta maaf berulang kali sambil memohon ampun. Yunjin terus-terusan mengatakan dirinya meminta maaf pada hiena, dan itu malah membuat orang tadi berpikir apa yang sudah terjadi pada anak ini. Hukuman pribadi terhadap Yunjin, yaitu kesulitan keuangan akibat kematian orang tuanya, membuatnya mengalami halusinasi psikogenik karena stres yang sangat ekstrim. Di sisi lain, Jinwo yang telah selesai melakukan operasi kelamin masih dalam kondisi terkejut karena rasa sakit yang dia alami. Dokter Jiul yang berada di sana menanyakan apakah pasien Song Jinwo akhirnya telah tersadar setelah beristirahat di ruangan pemulihan. Jinwo tentunya mencoba untuk berbicara, tetapi rasa sakit yang menghantuinya masih terasa menyakitkan. Jiul mengatakan dirinya memiliki berita yang sangat mengkhawatirkan karena ada kesalahan komunikasi di antara staf medis mereka. Jiul mengatakan mereka secara tidak sengaja mengganti bijinya yang sehat itu dengan prostetik yang mengakibatkan kecelakaan medis. Jinwo yang mendengar itu tentunya langsung berteriak apa yang mereka maksud dengan kecelakaan medis. Sebentar, otot-otot orang ini keluar semua karena rasa sakitnya, bahkan matanya masih memerah. Jinwo mengatakan bukankah mereka sengaja melakukan operasi tanpa anestesi, bahkan selama berjam-jam mereka mempermainkan testisnya dengan pisau bedah. Jiul mengatakan sepertinya pasien menunjukkan tanda-tanda delusi saat obat penenangnya sudah mulai habis, jadi ini bisa dimengerti mengingat dia mengalami musibah saat muda. Jinwo mengatakan tidak ada yang salah dengan obat penenangnya, justru mereka lah yang telah menipunya dengan melakukan operasi abal-abalan. Jinwo mengatakan dirinya akan menuntut mereka semua dengan koneksi ayahnya dan dirinya akan memastikan mereka akan berakhir di penjara. Jiul bersama dengan perawat lainnya tentunya hanya bisa tertawa mendengarkan hal tersebut, dan Jinwo menanyakan apakah mereka meremehkannya. Jiul mengatakan silakan saja ajukan gugatan, namun tetap saja apakah dia mampu untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Jiul memberitahu jika dia mulai dari sekarang harus memikirkan tagihan rumah sakit yang akan jatuh tempo besok lusa, dan Jinwo menanyakan apa maksudnya. Jiul mengatakan kalau dia tidak tahu, maka dirinya akan memberitahu jika orang tua mereka telah meninggal dengan meninggalkan warisan hutang ratusan miliar won. Jinwo berteriak jangan bercanda, dan Jiul mengatakan kalau dia tidak percaya, hubungi saja saudara perempuannya itu yang sedang sibuk mengurusi rumah duka. Jiul mengatakan jika besok akan diadakan upacara pemakaman orang tua mereka, jadi sebaiknya dia segera meminta mereka untuk menjemputnya. Selain itu, Jiul memberitahu apakah dia bisa melakukan rehabilitasi cedera dengan tangan dan kakinya itu, padahal dia sudah tidak memiliki orang tua dan juga uang. Jinwo yang masih tidak percaya tentunya berteriak jangan bicara omong kosong seperti itu, tapi Jiul tentunya sudah tidak peduli lagi karena dirinya sudah puas membuat Jinwo menderita. Jinwo yang berusaha untuk menghentikan Jiul dan perawat lainnya, tampaknya dia malah terjatuh dari tempat tidurnya dan membuat kemaluannya malah makin hancur. Dengan semua cedera yang dia alami, termasuk dengan kemalangannya, Jinwo hanya bisa tergeletak sendirian di lantai. Jinwo berteriak omong kosong apa ini? Kenapa ayah dan ibunya tiba-tiba meninggal? Dan siapa yang akan merawatnya mulai dari sekarang? Sambil menangis dengan matanya yang masih memerah, Jinwo memohon agar seseorang datang menolongnya. Jinwo yang tidak terima dengan kenyataan ini tentunya hanya bisa berteriak sekecang-kecangnya karena dia masih tidak terima dengan kenyataan pahit ini. Laporan akhir tentang hukuman pribadi terhadap Song Jinwo, kerusakan permanen pada ligamen lutut dan ulna, dan juga kehilangan fungsi reproduksi akibat penanganan testis.
Di sisi lain, Yejin yang mengetahui bahwa orang tua Yunjin sudah mati, tentunya dirinya yakin jika selanjutnya adalah gilirannya. Yejin ingat jika Garam mengatakan dengan jelas di ruangan olahraga bahwa dia akan membuat mereka membayar hutang yang telah menyebabkan kematian Hyena. Yejin yakin jika dirinya pasti akan mati seperti mereka, jadi dirinya harus melakukan sesuatu agar bisa selamat. Yejin sebelumnya mengambil ponsel Jabana, si pengganggu dari kelas sebelah, dan berhasil mendapatkan bukti pengakuan di gym. Yejin tentunya berpikir untuk mengunggah video bukti pengakuan tersebut pada media HBS agar Myungjin mendapatkan hukumannya. Selain itu, dirinya juga akan mendapatkan perlindungan dari neneknya Bae Doa dan akan selamat dari balas dendam yang mengerikan itu. Dengan begini, Yejin telah melakukan langkah terakhirnya untuk membebaskannya, sebuah perjuangan penuh keputusasaan dari seseorang yang ingin kabur dari dosanya.